Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan muttaqin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur senantiasa tanpa batas, karena semakin kita berusaha mensyukuri, semakin banyak yang Allah limpahkan kenikmatan itu, sehingga kewajiban bersyukur itu tidak lantas konstan atau tetap, tetapi bertambah dari waktu ke waktu. Kualitas dan kuantitas syukur kita ini merupakan bagian dari keyakinan kita bahwa setiap kenikmatan yang kita syukuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa menambah. Kalau kita mengimani kalam itu, firman itu, inna adzabila syadid itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensi syar'inya, konsekuensi logisnya, maka kesyukuran kita pun dari waktu ke waktu juga harus kita tambah kualitas maupun kuantitasnya, karena semakin waktu, semakin hari, semakin banyak kenikmatan yang oleh Allah curahkan kepada kita, meskipun kita tidak bisa mengetahui mana tambahan kenikmatan itu. Tapi yang pasti setiap kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan yang kita syukuri itu. Maka semakin berlimpah-limpah kenikmatan Allah, maka semakin bertambah pula kewajiban bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berat. Maka kita tidak lepas dari harapan atau taufik kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kisah yang demikian itu. Karena tanpa pertolongan Allah, maka kita mustahil. Sekedar bersyukur saja kita berat, apalagi sampai dengan menambah kesyukuran itu, meningkatkan kesyukuran itu. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan kelak di yaumil qiyamah, di seluruh rangkaian peristiwa besar dari kebangkitan itu sendiri, qiyamah, kemudian ada proses panjang hingga kelak manusia ditentukan masuk surga atau jatuh di neraka di saat peristiwa sirat atau melintas di Siratal Mustaqim. Dan ini benar-benar pertaruhan akhir dari nasib kita kelak, dan peran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Oleh karenanya di dunia kita perbanyak bersolawat, minimalnya yang di dalam sholat itu, kita perbanyak di luar sholat sebagai salah satu zikir kita, bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliau atas izin Allah yang telah Allah berikan, kekhususan kepada beliau untuk memberikan sebab syafaat di hari kiamat nanti. Dari sebab beliau kita sangat butuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kita berzikir mengingat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas juga mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kita mengkaji
ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengkaji sabda-sabda baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dihimpun oleh para sahabat, oleh para perawi hadis, yang diantaranya kitab Riyadhus Shalihin ini adalah merupakan himpunan sabda-sabda Nabi, kisah-kisah atau berita-berita dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah tersaring ya. Kitab Riyadhus Shalihin ini sudah tersaring hadis-hadis, hanya hadis-hadis yang sahih saja yang dimuat, yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sampai di hadis yang ke-42 bab sabar. Kita paham bahwa kita butuh kesabaran itu, kita butuh berpegang pada nilai-nilai dan kepatutan Allah itu berupa kesabaran. Itu dalam rangka kita berbekal dalam perjalanan hidup kita ini, baik di awal perjalanan, di saat kita melakukan perjalanan, maupun kelak di saat kita hendak mengakhiri perjalanan hidup kita ini. Jadi bekal takwa dan bekal kesabaran ini mutlak kita pegang terus-menerus sehingga kita selamat nanti, selamat di dalam seluruh perjalanan kita dalam mencapai satu negeri yang kita nanti sudah tidak bisa menambah amal kebaikan. Di negeri barzah kita sudah tidak bisa menambah amal kebaikan, apalagi kelak di negeri akhirat kita sudah tidak bisa berupaya untuk menambah amal soleh, amal kebaikan. Perjuangan satu-satunya adalah di dunia ini, dan untuk membersamai upaya kita mempersiapkan bekal di negeri setelah dunia ini nanti adalah kesabaran itu sendiri. Maka masyarakat muslimin rahimahullah, kita setiap pekan sekali saling mengingatkan ya, dengan panduan sabda-sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sebagai salah satu upaya zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengingat kita, mensetiai kita terhadap ajaran baginda Nabi dan syariat dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah ridho, baginda Nabi juga mengakui kita sebagai umat beliau yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya, ajarannya. Amin Allahumma amin. Hadis ke-42 ini dari Ibnu Mas'ud. Imam An-Nawawi menyatakan, menuliskan di sini, wa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai beliau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, lamma kana yaum Hunain, setelah peristiwa hari peperangan Hunain. Perang Hunain ini sudah kolaborasi, Pak. Jadi kalau sebelum Fathul Makkah, sebelum pembebasan kota Makkah, kaum muslimin terkonsentrasi di Madinah. Jadi kronologisnya ini sebelum, ketika Islam diturunkan, ketika Nabi diberi wahyu pertama itu di Mekah. Kemudian 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, mendapat penolakan yang luar biasa dari masyarakat kafir Quraisy Mekah. Diasingkan, dipersekusi, para pengikutnya disiksa, dan Nabi sendiri menghadapi ancaman pembunuhan. Oleh karenanya Allah memerintahkan hijrah.
Dan hijrah yang terakhir adalah hijrah ke Madinah. Hijrah ini beberapa kali ke beberapa tempat. Hijrah yang terakhir di Madinah, dan di Madinah ini beliau mendapatkan satu tempat yang permanen yang bisa berdakwah di sana. Kemudian tahun ke-8 beliau membangun kekuatan dakwah di Madinah, pusat dakwah di Madinah. Beliau kemudian ditakdirkan oleh Allah untuk bisa kembali ke Makkah dengan kekuatan yang luar biasa besar, 10.000 pasukan, 10.000 sahabat ke Makkah. Maka terjadilah peristiwa dan masuk Makkah. Mereka beliau ini menaklukkan kota Makkah dengan tanpa peperangan atau tanpa pertumpahan darah, karena sudah orang-orang kafir Quraisy Makkah sudah kalah mental. Nabi datang dengan sedemikian besar jumlah pasukan dan sudah terkenal. Pasukan baginda Nabi ini adalah pasukan para pencari mati. Jadi kalau perang itu sudah tidak mikir mati. Para sahabat kalau jihad fisabilillah seperti itu. Sehingga tidak heran ketika musuh 100.000 musuh dihadapi dengan 3.000 kaum muslimin bisa menang. Selain memang pertolongan Allah SWT, karena hirahnya, karena semangatnya, tidak takut mati. Kalau di Indonesia ada dulu film-film pasukan berani mati. Kalau pasukannya Nabi Muhammad SAW itu bukan berani mati, tetapi pasukan mencari mati. Jadi mati syahid di medan perang ini memang dicari, ditunggu, tetapi lantas tidak kemudian memudah-mudahkan diri untuk dibunuh musuh. Jadi dengan semangat jihad fisabilillah, kalaupun mati, ya itu yang ditunggu, sehingga keberaniannya berlipat-lipat. Nah, dengan pengetahuan kaum kafir Quraisy yang karakteristik pasukan jihad fisabilillah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, kemudian datang berdampiak-dampiak 10.000 orang, 10.000 pasukan ke kota Makkah. Maka Makkah tidak ada perlawanan. Ya, kala itu yang tidak terkenal dengan menaklukkan kota Makkah itu. Nah, setelah kemudian penduduk Makkah dari tokohnya maupun dari masyarakat biasanya, ada juga yang melarikan diri, yang tidak mau takluk kepada Nabi SAW, ada yang melarikan diri. Yang melarikan diri ini, ada yang melarikan diri terus dikejar, bisa ketangkep, ada yang tidak. Dan di antara yang ketangkap ini ada yang bertaubat, kemudian ada yang masuk Islam dan kelak menjadi sahabat yang sangat di antara sahabat utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Hunain ini yang kita ingin sampaikan sedikit ya. Hunain ini adalah perang di mana kondisi kaum muslimin di Madinah dan di Mekah sudah bersatu. Kemudian perang Hunain ini adalah kolaborasi pasukan kaum muslimin dari Madinah dan dari Mekah, sehingga jumlahnya sangat-sangat banyak. Nah, ini perlu kita sampaikan sedikit karena nanti terkait dengan matan atau dengan isi hadis, terkait dengan pembagian harta rampasan perang kepada para prajurit kaum muslimin ya, yang nanti pembagiannya tidak sama, kemudian ada timbul protes dari salah seorang sahabat. Ini isi hadis yang akan kita bahas. Ibnu Mas'ud berkata, lama kana yaumul Hunain. Di ketika setelah selesai melakukan peperangan Hunain, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil ismati fa'atal aqra abna hadisin. Rasulullah SAW memberi keutamaan atau mengutamakan di dalam pembagian ghanimah harta rampasan perang itu
kepada beberapa pihak atau beberapa orang, ya, beberapa orang. Asal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasan fil kismah. Dia ada pembagian, memberikan pembagian kepada beberapa orang. Pembagiannya tidak rata, tetapi memberi keutamaan tertentu kepada sebagian orang. Sebagian orang ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah diantaranya disebutkan di dalam hadis ini. Fa'aqal aqra adna hadisin mi'atan minal ibili. Jadi baginda Nabi memberikan kepada Aqra bin Habis ini, mi'atan min ibili, mi'atan minal ibili, 100 ekor unta kepada orang yang bernama Aqra bin Habis ini. Kemudian wa'ata, dan beliau memberikan Ubainah bin Hisnin, ini nama orang, memberikan kepada Ubainah bin Hisnin misla dzalik, semisal, sama seperti yang diberikan kepada Aqra tadi, 100 ekor unta. Wa a'tana san min asrafil arabi wa atharahum, dan beliau juga memberikan kepada para pembesar min asrafil arabi, pembesar Arab ya. Ini yang tadi itu yang sudah masuk Islam, bergabung di dalam peperangan baginda Nabi, termasuk pembesar Arabnya, ikut bergabung dan berperang. Ini diberi juga wa atharuhum, diberi kelebihan atau diberi pembagian yang tidak sama dengan yang lain kepada mereka, pada para pembesar Makkah tadi itu, pembesar Arab. Fil ismah, di dalam pemberian harta peperangan di hari seusai peperangan Hunain. Peperangan Hunain itu menang kaum muslimin sehingga mendapatkan banyak ghanimah, dan ghanimah ini dibagi-bagi. Pembagiannya seperti itu tadi. Si fulan, ya, si ashabat tadi, Aqra 100 ekor unta, kemudian Ubainah juga 100 ekor unta, kemudian juga memberikan keistimewaan dalam pembagian ini kepada para pembesar Arab gitu. Ini jelas tidak sama dengan prajurit kaum muslimin yang lain, ya, tidak sama. Yang disebutkan ini yang pentol-pentolan yang besar-besar, yang lain-lain tidak sama. Kemudian atas tindakan Nabi memberikan ghanimah, yang ada beberapa pihak yang diistimewakan tadi itu, ya. Kemudian ada seseorang dari sahabat Nabi yang berkata, faqala rajulun, tidak disebutkan namanya, tetapi Ibnu Mas'ud hanya mengatakan berkatalah seseorang gitu. Ini nanti akan kita ambil pelajaran ya, bagaimana kita tidak menyebut nama, tetapi menyebut substansi di dalam apa itu kita memberikan permisalan. Ibnu Mas'ud kemudian setelah menerangkan tadi itu mengatakan faqala rajulun, berkata seseorang laki-laki sahabat Nabi di antara pasukan tadi itu mengatakan, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha, demi Allah pembagian ini tidak adil. Jadi mengomentari tindakan Nabi, wallahi, benar itu, wallahi inna hadhihi qismatun, sesungguhnya pembagian yang dilakukan oleh Nabi ini ma'udila fiha, tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, dan pembagian itu yang dilakukan Nabi itu tidak mengharap wajah Allah. Masya Allah ya.
Nabi dikomentari, dikritik, tetapi tidak secara langsung, ngomong sendiri, ngomong kepada Ibnu Mas'ud, atau ngomong sendiri tapi Ibnu Mas'ud dengar. Pembagian Nabi ini tidak adil, dan pembagian ini tidak yang dilakukan Nabi itu tidak dalam rangka mencari wajah Allah, kan? Gitu. Ini orang yang berghibah. Kemudian mendengar itu, fakultu, aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, aku berkata, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, omonganmu ini akan aku sampaikan kepada Nabi. Ya, kemudian benar, fa'ataituhu fa'ahbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kasyif. Kemudian aku mendatangi Nabi dan mengabarkan hal yang disampaikan atau yang dikatakan bima qala, terhadap tentang apa yang telah dikatakan tadi itu. Fataghayyara wajhuhu, seketika itu wajah Nabi berubah. Dan ketika itu Mas'ud menyampaikan perkataan orang tadi itu, seketika wajahnya berubah, hatta kana kasyirfi, hingga perubahan wajah tadi itu berubah warna seperti emas. Kasyirfi, seperti emas. Emas ini ya kuning, mungkin kemerah-merahan, begitu marah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qala, kemudian baginda Nabi bersabda sambil ngomong. Kemudian setelah ekspresinya tadi kaget dan merah wajah beliau berubah seperti warna emas, kemudian beliau bersabda, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Komentar beliau terhadap yang dilaporkan oleh Ibnu Mas'ud tadi itu, beliau mengatakan, siapa lagi yang bisa berbuat adil apabila idza lam ya'dila alam ya'dillahu wa rasuluh, apabila Allah dan Rasulnya saja sudah dianggap tidak adil. Nah, ini bagian Nabi memberikan satu statement yang sifatnya tidak kasuistik seperti yang disampaikan. Sopo sing ngomong biaya tidak seperti itu, tidak ke person, tetapi yang diucapkan Nabi adalah satu kaidah yang mengandung makna dan pelajaran yang sangat dalam. Ingat, Nabi itu ini uti itu sesungguhnya aku dianugerahi satu kemampuan berkata singkat, pendek, tetapi memiliki kedalaman makna. Ini Nabi mengatakan sendiri, sehingga banyak kita temukan terhadap kasus yang sangat krusial yang sesungguhnya membutuhkan pembahasan panjang lebar. Nabi hanya ngomong sak kalimat. Ingat dulu waktu kebagian seseorang yang dititipkan infak di masjid, kemudian ternyata yang ngambil anaknya sendiri, itu kemudian saling bersih tegang, anak dan bapak mengadu ke Rasulullah. Rasulullah hanya mengatakan, bagimu apa yang telah kau niatkan wahai bapak, dan bagimu wahai anak apa yang telah kau ambil. Bapaknya yang infak sudah mendapat pahala infak meskipun infaknya salah sasaran, dan bagi anak ambil, itu sudah aman. Seperti itu. Nah, ini kalimat beliau adalah faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa lagi? Maka kalau Allah dan Rasulnya saja sudah tidak adil, maka akan datang dari mana lagi keadilan itu? Itu yang dikatakan Nabi. Tsumma qala, kemudian baginda Nabi setelah ngomong seperti itu, kemudian melanjutkan perkataannya, yarhamullahu Musa qad audiya bi aktsara min hadza fasyabara. Setelah mengomentari kata-kata tadi itu, Rasul kemudian mengatakan, mendoakan, semoga Allah merahmati Musa, Nabi Musa maksudnya alaihissalam. Sungguh qad
dia telah disakiti. Musa, semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Sungguh dia, Musa, telah disakiti lebih besar, ya, telah disakiti dengan kualitas penyakitan yang lebih besar min hadhi, dari peristiwa ini. Fasobar, dan Musa bersabar. Inilah sekalian. Kemudian Fakultu Ibnu Mas'ud mengatakan, setelah cerita tadi itu, cerita maju pada Nabi kemudian bereaksi, kemudian mendoakan Musa justru. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan Fakultu, kemudian aku berkata, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadithan. Kemudian setelah peristiwa itu, aku tidak mau lagi mengabarkan atau mengatakan hal yang serupa, suatu kabar atau perkataan yang seperti itu kepada Nabi. Ketun tadi itu, Ibnu Mas'ud apa ketun? Nyesel, nyambung ngomong barang. Nabi jadi marah dan sedih, gitu. Jadi marah dan sedih. Muttafaqun alaih. Di hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh dua orang rawi yang masing-masing meriwayatkan. Imam Bukhari meriwayatkan sendiri, Imam Muslim meriwayatkan sendiri. Sumbernya dari satu jalur yang sahih. Ini muttafaqun alaih, sehingga kesahihannya di atas sahih biasa. Teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran dari peristiwa yang, ya, sepertinya peristiwa sepele, ya. Ada orang mau waktu begitu, tapi baiklah kita ambil pelajaran, karena tidaklah peristiwa ini terjadi kecuali Allah menghendaki ibrah, pelajarannya untuk kita petik dan kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, di dalam pensyariatan ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi tadi itu, ada hukum bolehnya mengkhususkan pemberian terhadap sesuatu, ya, apabila itu mengandung kemaslahatan. Kalau kita telisik tadi itu, kalau kita dalami lagi hadis ini, bahwa nama-nama yang disebut tadi itu adalah tokoh-tokoh Makkah, orang-orang yang mu'alaf, yang kemudian menjadi pembela-pembela Islam. Kemudian juga diantaranya pembesar-pembesar, ketua-ketua suku Arab yang telah bergabung, Makkah, ya, yang telah bergabung kepada pasukan atau kepada kaum muslimin. Ini boleh diberikan kekhususan di dalam pembagian sesuatu, ya. Maka dalam rangka apa? Untuk menarik simpati, untuk mengokohkan keislaman mereka. Jadi kemudian ada 8 asnaf di dalam zakat itu, Pak, di dalam surat At-Taubah 60 itu diantaranya adalah para mu'alaf, itu yang berhak menerima zakat meskipun dia kaya, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengokohkan, menarik simpati mereka. Masuk, ternyata Islam itu mulia, misalnya seperti itu. Jadi boleh memberikan pengkhususan kepada pihak-pihak tertentu yang diharapkan kemaslahatan di situ. Mu'alaf, orang yang baru, atau orang yang sudah condong hatinya kepada Islam. Jadi di antara ini tadi banyak pensyarah hadis, di antara sebagian adalah orang-orang Arab, pembesar-pembesar Arab, kepala-kepala suku Arab, baik yang sudah bergabung di dalam keislaman maupun yang belum, tetapi mereka kooperatif, hatinya sudah condong
kepada Islam tetapi belum masuk Islam. Ini diantara yang oleh baginda Nabi diberi keistimewaan, diberi pembagian harta ghanimah tadi itu. Sehingga bagi orang yang tidak paham, ini janggal. Si A kok dikasih 100 ekor unta. Ya. Di sini nggak ada unta ya, jadi kita nggak bisa perkirakan harganya unta. Tapi yang jelas sangat-sangat mahal unta itu. Di atas harga sapi jelas, berlipat-lipat kali harga sapi. Kalau misalkan sapi ini 15-20 juta, kalau unta misalkan 100 juta lah misalnya. Jadi kalau 100 ekor unta, 100 juta kali 100, hitung duit uang. 1 miliar ya? 1 miliar apa berapa? 1 Mario. Hah? 1 Mario. Nggak cukup. Banyak ya? Banyak. Ini menimbulkan kecemburuan, menimbulkan salah persepsi yang nggak paham. Kemudian timbul seseorang yang ngomong seperti itu. Dan boleh jadi gerundelan tadi itu tidak hanya datang dari satu orang, bisa jadi Ibnu Mas'ud hanya mengatakan faqala rajulun, kemudian berkata seorang. Tapi bisa jadi di antara pasukan kaum muslimin itu ada banyak yang berpikiran juga seperti itu. Jadi boleh memberikan kekhususan yang tidak sama pembagian itu kepada orang-orang yang dipandang akan mendatangkan kemaslahatan lebih besar bagi Islam. Sekarang pun misalkan kalau ada, makanya kalau kita korban itu ya meskipun Cina-Cina yang tidak muslim tetapi selama ini baik bertetangga dengan kita, mereka punya hak dari kita sebagai tetangga, dan kita bagi. Itu boleh. Bahkan pembagian itu lebih besar dari yang kita taning itu Pak. Soalnya kita taning 1 kilo misalnya daging itu kurban. Kemudian Cina-Cina atau siapa yang kita harapkan simpatinya atau kita dalam rangka kita menghargai ketetanggaan kita, itu boleh kita lebihkan. Beri lebih boleh. Ini satu pelajaran. Yang kedua, itu merupakan bagian dari siasah atau politik. Siasah itu dalam hal diajarkan politik di dalam menarik simpati tadi itu, sehingga dukungan terhadap Islam lebih kuat. Ya, urusan kaum muslimin dipermudah. Itu syukur-syukur mereka bisa bergabung masuk ke dalam Islam. Ini bagi orang-orang kafir yang zimmi, kafir yang lunak hatinya, yang tidak memusuhi bahkan menyokong perjuangan kaum muslimin. Ya, kalau kita terjemahkan sekarang misalkan lah, musola ini bangun, ada toko Cina di dekat kita yang mensupport. Ya udah pakai dulu, nanti dicatat bayarnya bisa nyusul. Ini kan termasuk mendukung. Ya. Nah, ini perlu kita apresiasi, perlu kita perhatikan juga mereka itu. Ini merupakan siasat untuk mengambil hati mereka. Dan dalam konteks perang Hunain ini, baginda Nabi melakukan itu, baik kepada pembesar Arab maupun para yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Terus setiap masa dari yang oleh Nabi sampaikan tadi itu, setiap masa kenabian itu senantiasa berhadapan dengan pihak-pihak yang kontra terhadap dakwah. Sejak Nabi Nuh, Nabi Adam berdakwah juga kontra, menghadapi kaum yang kontra terhadap risalah yang dibawa. Nabi Adam, kaumnya anak-anaknya sendiri itu, Qabil itu kontra terhadap dakwahnya Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, semua nabi-nabi sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW selalu menghadapi musuh-musuh dakwah. Dan ini juga sampai hari ini juga berlaku itu Pak. Setiap kebaikan pasti ada yang kontra. Ya, setiap kebaikan dalam level apapun, dalam semua level. Ini kemarin
ada seorang takmir masjid Pak yang ditangkap dalam tanda kutip di Sulawesi. Itu gara-gara yang mungkin punya grup gitu ya. Terus di dalam salah satu grup Facebooknya itu ya, di dalam grup masjid itu ada yang memposting yang menyinggung masyarakat. Kemudian takmirnya ini disidang oleh masyarakat begitu. Sidang ternyata telah klarifikasi sudah clear bahwa ternyata yang posting di grup masjid itu bukan jamaah masjid tersebut. Nah, ini artinya apa? Terlepas dari siapa yang posting, itu postingan itu adalah mengkritisi ada istiadat yang mengandung kesyirikan atau kemusyrikan diposting di situ, kemudian masyarakat yang merasa tidak cocok itu kontra. Ini maknanya adalah ketika dakwah ditegakkan ya, baik dengan berbagai cara ya, itu pasti ada reaksi. Reaksinya bisa halus, bisa kasar, bisa langsung maupun tidak langsung. Nah, ini Rasulullah mengingatkan Nabi Musa itu dulu disakiti sedemikian rupa oleh kaumnya sendiri menyakiti Nabi Musa itu. Nabiullah Musa alaihissalam sebelum datang, orang-orang Bani Israel ini sudah mendapat penekanan dari rezim, dari pemerintah Fir'aun. Anak laki-laki mereka dibunuhin semua, ya dibunuhin. Dan lahir laki-laki dibunuh, Nah, itu sebelum Musa datang. Kemudian ada seseorang yang melahirkan laki-laki karena takut ketangkap, kemudian dihanyutkan ke sungai. Mending sudah timbang anakku diambil pemerintah kemudian dibunuh, mending saya tidak melihat itu, tak hanyutkan ke sungai, saya pasrahkan kepada Allah lah apa kata Allah. Tapi ternyata kisahnya itu seperti sinetron, ditemu oleh istrinya Fir'aun, kemudian dibawa pulang diasuh oleh istrinya Fir'aun, juga diasuh. Tapi ternyata itu bayi yang nanti kelak akan mendongkel kezaliman, yaitu ternyata itu Nabi Musa. Dan ini bukan skenario ini, masya Allah, nggak ada sutradara atau orang yang bikin konten, bikin skenario seindah itu. Nah, ketika Musa kemudian datang dengan risalah membela masyarakat begitu, masyarakat semakin mendapat penekanan dari rezim, dari pemerintah. Kemudian sebagian masyarakat itu Bani Israel justru memusuhi Musa. Dulu Musa, sebelum kamu datang ngajak-ngajak kepada Islam, yang dimusuhi oleh pemerintah hanya anak-anak kami, hanya anak-anak laki-laki dibunuh. Tapi setelah kamu datang, kamu ini sekarang yang diancam oleh penguasa bukan hanya anak-anak, tapi kita semua. Itu Musa sih, kamu sih, ya otak-otaknya seperti itu. Sudah dibela, sudah diperjuangkan, sudah dilindungi, sudah dibela mati-matian. Sebagian kaum Nabi Musa itu seperti itu, yang kita kenal dengan Bani Israel. Sudah diajari, sudah diselamatkan, kemudian masih saja seperti itu. Itulah Yahudi sekarang itu seperti itu. Dia abadi di dalam pengingkaran kepada risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Musa itu menghadapi persekusi atau sakit hati yang serangan yang bisa menyakitkan itu berlipat-lipat dari yang dialami oleh Nabi. Maka Nabi langsung ekspresinya adalah ya mendoakan Musa tadi itu, ekspresinya ingat kepada Nabi Musa, yarhamullah Musa qad audiya bi aktsara min hada. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati Musa, dia mengalami penyakit kesakitan, dia mengalami tekanan, disakiti hati oleh umatnya melebihi yang saya alami sekarang ini. Insyaallah ini Musa. Jadi Nabi seperti itu ekspresinya, sedih mendoakan, marah sedih mendoakan Musa. Itu. Jadi setiap masa kenabian ada musuh-musuh dakwah dan kita harus siap. Siap dalam arti siap mental dan siap strategi. Siap mental, siap strategi. Kalau bagaimana supaya meminimalisir konfrontasi terhadap musuh dakwah itu bagaimana?
Kita di sini ya musola kita tidak kumur misalkan, kita di lingkungan yang sebagian besar kumur, nah, nanti pasti ada yang kerasan-kerasan, ada yang ngecap ini ngecap itu. Ini memang di antara dalam tanda kutip kontra dakwah. Ini kita harus siap mental dan siap strategi bagaimana menyikapi. Itu ya. Kemudian wajibnya memberi nasihat karena Allah. Ibnu Mas'ud berusaha memberi nasihat kepada kaum muslimin kita semua ini. Kemudian menuliskan hadis itu, menceritakan hadis itu. Menceritakan dengan boleh mengambil contoh keburukan orang-orang yang kita jadikan ibrah tanpa menyebut nama. Di sini Ibnu Mas'ud paham siapa dia itu paham, tetapi Ibnu Mas'ud di dalam menuliskan, di dalam menceritakan hadis ini tidak menyebut nama, hanya dikatakan seseorang. Ini pelajaran bagi kita semua. Kita boleh mengambil ibrah keburukan orang lain, ya, tetapi tidak dengan mempermalukan orang yang kita jadikan contoh keburukan tadi itu. Maka kita sering ngomong si fulan atau seseorang atau si A atau si B. Atau kalaupun misalkan dalam postingan-postingan di dalam media sosial, media massa itu ada etika untuk mengaburkan wajah. Kalaupun itu berupa suaranya dikaburkan. Ya, dalam rangka apa? Melindungi person dari agar tidak mereka jatuh harga dirinya. Itu ya, jadi memberi nasihat yang Ibnu Mas'ud lakukan dengan tanpa merendahkan person seseorang. Jadi ambil substansi. Ada orang yang mengatakan begini-begini. Kemudian adalah suatu sunnah ketika kita menyikapi para pembenci kita, para pencaci kita, para penghibah kita, itu dengan memaklumi, jadi memaafkan, tidak bereaksi balik. Ini sudah pernah kita bahas, tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Kita di dalam melakukan kebaikan pasti reaksi-reaksi negatif pasti ada. Ya, orang-orang yang bereaksi negatif itu ada yang kita ketahui siapa-siapanya, ada yang tidak. Karena pasti ngomongnya di belakang, jauh di belakang kita. Nah, terhadap orang-orang yang sudah diketahui pun siapa dia, ngomong apa kepada siapa tentang kita misalnya, ini adalah sunnah kita tidak bereaksi negatif balik kepada mereka. Justru mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah, kemudian tidak usah seperti itu. Ini sunnah, satu sikap akhlak yang sangat luhur. Kemudian Nabi SAW meneladani para nabi sebelumnya, termasuk tadi yang disebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia fasobaro. Nabi Musa mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan lebih besar dari Nabi Muhammad SAW. Toh demikian fasobaro, Nabi Musa alaihissalam bersabar. Maka tuntunannya adalah Nabi kemudian bersabar juga. Nabi mengharapkan kita semua untuk apabila mendapati sesuatu yang menyakitkan juga harus bersabar. Dan di situ kita lihat bahwa Nabi ternyata adalah basyarun, adalah seseorang biasa, meskipun lakal basyar, tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau mendapatkan berita tidak enak, beliau juga sedih, juga marah, begitu. Tetapi ekspresi sikap yang diambil beda sama kita. Kalau kita marah mungkin balik maki-maki, Pak, atau mungkin melabrak. Tetapi nanti sikap yang diajarkan oleh Nabi tidak seperti itu. Ya, jadi Nabi di satu sisi sebagai manusia biasa yang bisa tersinggung, bisa marah, gitu. Tetapi yang membedakan adalah Nabi dipelihara dari kesalahan, baik kata-kata maupun sikap maksum. Nabi, kalau kita tidak maksum, kita sangat-sangat berada dalam potensi kesalahan. Tapi kita perlu contoh Nabi, kita perlu mempelajari apa-apa yang Nabi lakukan sehingga kita bisa memiliki referensi yang baik.
sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Terus kemudian pihak yang paling adil di muka bumi, di dunia dan akhirat ini adalah Allah dan para Rasulnya. Jadi tidak ada lagi, ini pelajaran yang berharga buat kita. Maka kita tidak dibenarkan menganggap Nabi itu tidak adil. Maka Nabi tadi mengatakan siapa lagi faman ya'tilu idza lam ya'tillahu wa rasuluh. Siapa lagi yang akan dianggap bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya saja sudah dianggap tidak adil? Maka ini menunjukkan bahwa pihak yang paling adil itu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi kepada Allah dan Rasulnya itu kita sami'na wa ata'na. Demikian Bapak Ibu sekalian antara lain yang bisa kita sampaikan. Kesempatan kali ini 11 ya, surutnya 11 lewat 2 menit. Kita masih ada dalam surut. Apa ada yang disambungkan? Apa nanti saat kita coffee morning aja ngobrol, kita sudah langsung sholat surut saja? Gimana? Langsung? Ya, langsung. Kita tutup ya dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.